Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini di mana kami akan membuat video pembelajaran. Nah, sebelum kita menonton video pembelajaran yang telah kami buat, perkenalkan saya atas nama Yusuf Julianto dengan NIM H03205507 dari Prodi Pendidikan Biologi. Rekan teman saya dalam mengerjakan video ini, yaitu teman kita saya yaitu Maka nama saya Sofia dengan NIM H032055 dan selanjutnya teman saya nama saya Desi Natalia dengan NIM H032055. Jangan lupa nonton video kami. teman-teman semua menonton video yang kami buat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait video pembelajaran yang kami buat. Nah, adapun indikator yang kami kaitkan dalam video pembelajaran kami yaitu yang pertama materinya itu zat dan karakteristiknya, di mana pada titik 3.3 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal yaitu unsur dan senyawa, kemudian sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran, dan di mana pada indikator tersebut yaitu membahas terkait zat padat, cair dan gas. Kemudian yang kedua unsur senyawa dan campuran. Kemudian yang ketiga sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian perubahan fisika dan kimia. Nah, sebelum itu, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami, di mana saya sebagai Sujiranto dan teman-teman saya tadi yang beranggotakan 3 orang. Dan video yang kami buat ini untuk memenuhi mata kuliah pada tugas kami, yaitu mata kuliah pembelajaran IPA terpadu kami dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2020. Nah, sekarang silakan menyaksikan video yang kami buat. Terima kasih. Masih ingat kan kalau es krim termasuk materi? Itu dikarenakan menempatkan ruang atau wadah dan memiliki massa. Sekarang coba teman-teman lihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda seperti meja, kursi, televisi, buku, atau benda lain yang teman-teman lihat itu merupakan zat atau materi. Materi atau zat merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sebelum itu, mari kita lakukan percobaan kecil. Siapkan 3 buah botol, lalu isi ketiga botol tersebut dengan air. Kemudian beri nomor 1, 2, dan 3 pada botol. Masukkan botol 1 ke dalam freezer, lalu tunggu sampai 60 menit. Kemudian tuang isi botol 2 ke dalam wadah dan panaskan hingga mendidih. Sementara itu, diamkan botol ketiga tanpa memberi perlakuan apa-apa. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi. Apakah terjadi perubahan di antara ketiganya? Ya, air pada botol 1 akan berubah menjadi es padat, dan air pada botol kedua akan menjadi uap air, dan air pada botol ketiga tidak terjadi perubahan apa-apa. Wujudnya tetap cair. Berdasarkan percobaan di atas, kita dapat mengetahui 2 hal. Yang pertama, terdapat 3 macam wujud atau bentuk wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Pada percobaan yang dimaksud zat adalah si air yang ada di dalam botol itu. Dan yang kedua, kita tahu ternyata zat dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, pada perubahan botol 1, awalnya wujud zat cair, setelah dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah menjadi es padat. Teman-teman tahu nggak? Wujud suatu zat merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, tidak hanya Sifat zat. Sifat suatu zat dibedakan menjadi 2, yaitu secara fisika dan kimia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi sifat fisika suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Di antaranya wujud zat,
warna, daya hantar listrik, kelarutan, dan kemagnetan. Kemudian sifat fisika pertama yaitu wujud zat. Dari percobaan di atas tadi kita jadi tahu ya, dari wujud zat yang terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, wujud juga dapat berubah kewujudan lainnya. Apa saja sih bentuk perubahannya? Nah, kita akan membahasnya di bagian perubahan bentuk zat sifat fisika kedua, yaitu warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Bahkan, warna bisa menjadi faktor digunakan untuk membedakan antara zat dengan yang lainnya. Contohnya, batu bara yang berwarna hitam, kayu yang coklat, besi berwarna abu-abu, keperakan, dan masih banyak lagi. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut. Dalam pelarutan, air merupakan tempat larut untuk zat-zat terlarut. Apakah semua zat dapat larut? Jawabannya tidak. Kita ambil 2 contoh kasus. Misalnya ada 2 gelas terisi air. Gelas pertama tercampur dengan gula pasir. Air gelas pertama tercampur dengan gula pasir dan gelas kedua tercampur dengan tanah. Lalu aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya pada gula pasir larutan pertama lama-lama akan hilang karena larutan dengan air. Sementara itu pada gerak kedua tidak larut di dalam air sehingga membentuk 2 lapisan terpisah. Nah, sifat fisika selanjutnya itu daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi 2 berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang dapat dihantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, contohnya air laut, dan benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, emas, tembaga, aluminium. Sementara itu, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator, contohnya benda non-logam seperti kayu, berlian, oli, karet, dan gelas. Nah, sifat fisika terakhir adalah kemagnetannya. Benda juga dibagi menjadi 2, yaitu benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan pada non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik. Nah, sampai di sini cukup jelas ya mengenai sifat fisika. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kimia. Suatu zat ada apa? Sifat kimia yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Sifat kimia meliputi mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak, dan mudah beracun. Sifat kimia pertama yaitu mudah terbakar, seperti kertas, kayu, kain, berbensin, minyak tanah, dan LPG yang berkontakan langsung dengan api yang mudah terbakar. Yang mudah bereaksi dengan oksigen yang menimbulkan kebakaran. Jika reaksi kebakaran yang menimbulkan aroma cepat, hal ini dapat menimbulkan ledakan. Sifat selanjutnya berkarat, reaksi antar logam dan air dengan oksigen yang dapat menimbulkan karat pada logam. Contohnya pada pagar besi. Siapa yang pagar rumahnya terbuat dari besi? Kalau teman-teman perhatikan, seiring berjalannya waktu pagar itu akan berkarat. Nah, biasanya dilapisi dengan cat untuk memperlembut proses bakar. Kini kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang materi. Materi adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat murni, dan campuran. Zat tunggal atau zat murni dibagi menjadi 2, yaitu unsur senyawa, sementara campuran juga dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen contohnya larutan, sedangkan campuran heterogen adalah koloid dan substansi. Coba perhatikan benda-benda berikut ini. Ada emas, air, dan kecap. Sebutkan mana benda tersebut yang termasuk unsur senyawa dan campuran agar kalian dapat membedakannya. Yuk kita bahas satu persatu apa itu unsur senyawa dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana yang tidak dapat dibagi secara reaksi. Contohnya emas, besi, timah, zinc, tembaga, nikel, karbon, dan belak, dan lain sebagainya. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari materi.
atom mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Contohnya, atom emas di alam dia akan memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Kemudian, unsur dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, unsur semi-logam atau metaloid. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, berikut ini adalah sistem periode unsur. Unsur semi-logam memiliki sifat antar sifat logam dan sifat non-logam atau semikonduktor. Contohnya silika, arsenik, boron, dan lain-lain. Sekarang, pernahkah kalian mendengar nama molekul unsur? Apakah molekul unsur itu? Molekul unsur itu adalah gabungan dua atau lebih unsur yang sejenis. Jadi terdiri dari dua unsur senyawa yang sama. Contohnya adalah oksigen, kemudian ada hidrogen, lambangnya adalah H2, hidrogen, lambangnya adalah N2 dan lain-lain. Dan nitrogen, lambangnya adalah 2N dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke senyawaan. Ya, senyawa adalah materi yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya adalah air. Rumus air adalah H2O yang terdiri dari dua atau atom hidrogen dan satu atom oksigen. Contoh lainnya adalah asam sulfat ditulis dengan terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom sulfat, dan 4 atom oksigen.